Ya oke, halo shalom semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Kristen kelas 7. Ya, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti penilaian harian lisan. Waktu itu ada di Google Meet. Ya, siang-siang ya, setengah 3 kalau nggak salah. Setengah tiga ya, sampai jam berapa anak-anaknya masih belum ada yang muncul. Akhirnya jadinya seadanya. Dan saya harap buat yang belum mengikuti PH lisan, harap bikin rangkumannya, yaitu rangkuman bab 11-nya. Pokoknya solidaritas antar masyarakat majemuk gitu, yang berbeda-beda seperti itu dah. Dan kita melanjutkan materi pembelajaran kita bab 12, itu hati nurani memilih yang benar. Nah, jadi kita di sini belajar konsep hati nurani ini seperti apa, supaya kalian tahu nih, mengerti tentang hati nurani ini gitu. Karena kedepannya kalian akan mempergunakan hati nurani ini dengan bijak dan dengan benar. Bijak lagi hebat. Oke, sebelum melanjutkan video ini, kalian yang belum mandi silahkan mandi dulu, yang belum makan silahkan makan dulu. Pokoknya apapun itu kalian harus siap menerima materi pembelajaran agama Kristen ini. Ya, jika belum di pause dulu. Ya, jika sudah silahkan mulai kembali. Nah, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, supaya kami sembah dan kami tinggikan Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kemurahan-Mu bagi setiap kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami sebentar lagi mau belajar agama bab 12, Tuhan Yesus tentang hati nurani. Kiranya proses sertai kami dalam setiap pembelajaran video ini. Kau memberikan hikmat-Mu, kepintaran dan juga kecerdasan bagi setiap anak-Anak-Mu yang menerima materi pembelajaran ini. Dan Tuhan Yesus, Engkau urapi pikiran dan hati bibir hamba-Mu yang menyampaikan materi ini, Tuhan Yesus. Kiranya apa yang disampaikan semuanya berkenan di hati-Mu. Ampunlah kesalahan kami dan dosa-dosa kami, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini makin turun standpoint ya sebentar ya. Ini makin turun ya. Kenapa ini? Nah, ada nih. Nah, lanjut. Nah, saya pakai standpoint ini. Nah, silakan buka buku kalian di halaman 89. Nah, di halaman 89 ini saya melihat bab 12 dengan judul hati nurani memilih yang benar. Ada bahan Alkitabnya. Silakan kalian buka Alkitab kalian. Ya, jika belum ada, silakan diambil dulu. Ya, di 1 Samuel 20, 1 Samuel pasal 20. Nah, ini sampai ayat 1 sampai habis ya. Di pasal 20-nya aja, bukan sampai Wahyu. Nah, pasal 20 ayat 1 sampai habis itu berarti ayat 43 seperti itu. Nah, ini kalian baca di rumah supaya kalian mengerti gitu. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja. Jadi perikop ini perjanjian antara Daud dan Yonatan. Jadi pada waktu itu Daud diundang ke acara makan bersama para raja seperti itu. Hidung saya gatal ya. Nah, makan bersama para raja. Nah, habis itu Daud nggak mau datang karena firasat dia bahwa Daud pasti bakal dibunuh gitu. Nah, dia nggak mau datang. Tapi Yonatan nggak percaya, tidak mungkin ayahku merencanakan sebuah rencana yang jahat seperti itu gitu. Kalau ayahku mempunyai rencana seperti itu, pasti dia akan bilang. Lalu Daud bilang, tidak mungkin ayahmu akan bilang kepada engkau, karena ayahmu tahu bahwa engkau sangat dekat dan sangat sayang kepada aku, Daud, maksudnya gitu. Jadi dia tidak mungkin memberitahukan rencana ini. Terus habis itu Yonatan masih nggak percaya tuh. Oke lah, ini Daud mempunyai sebuah rencana. Dia ada sebuah taktik lah, maksudnya lah. Jadi dia tidak datang ke acara perjamuannya dengan alasan dia harus menghadiri sebuah korban bakaran oleh suku-sukunya. Dia diundang langsung oleh saudaranya gitu.
Oke, kita lihat saja responnya. Kalau ayahnya marah, berarti benar dia ingin membunuh Daud. Tapi kalau ayahnya biasa-biasa aja, ya berarti alasan Daud, firasat Daudnya salah gitu. Oke, akhirnya Yonatan mengiyakan seperti itu. Nah, terus Yonatan bikin janji sama Daud bahwa sampai kapanpun dia akan tetap berteman selamanya gitu. Meskipun ayahnya membenci Daud, Yonatan pun tidak akan membenci Daud seperti itu. Cukup ayahnya saja. Nah, akhirnya pada perjamuan pun tiba. Hari pertama Daud telah datang, hari kedua suara guduk ya, jadi di luar hujan. Nah, hari kedua Daud telah datang. Akhirnya ayahnya bertanya kepada Yonatan, Saul bertanya kepada anaknya Yonatan menjawab bahwa Daud sedang pergi ada sebuah korban bakaran bagi sukunya, itu dia harus diundang-undang dan dia diundang oleh saudara-saudaranya harus datang seperti itu, dan Daud pun datang. Ayahnya marah, dan akhirnya terbuktilah omongan Daud. Dan akhirnya mereka bertemu, membuat janji di suatu tempat. Terus ya mereka berpisah seperti itu. Karena Yonatan sama Daud ini sahabatan dari kecil gitu, ya, sahabatan dekat gitu. Akhirnya merasa sedih harus terpisah karena sekarang Yonatan mengetahui bahwa Saul benar-benar ingin membunuh Daud. Nah, ini maksud dari tujuan hati nurani ini adalah kenapa korelasinya ke Daud ini, ke kisah ini adalah bahwa kita belajar dari sisi Yonatan ya gitu. Yonatan ini benar-benar sangat amat mempunyai hati nurani, dia mengasihi Daud gitu. Meskipun yang dia tentang adalah ayahnya, dia tahu dia bertentang ayah, tapi dia mempunyai hati nurani yang sangat amat baik kepada Daud seperti itu. Bahwa Yonatan nggak rela Daud sampai dibunuh. Lalu kaitannya dengan Markus 7 ayat 21 sampai 23, kalian buka Markus 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini yang timbul dari kebusukan hati ini, semuanya nih. Ada pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ada sekitar 13 yang benar-benar najis dari hati. Nah, ini nih yang harus dikalahkan oleh hati nurani. Inilah hanya, jadi hati nurani harus mengalahkan ke-13 kenajisan ini. Lanjut ke selanjutnya, halaman 90, pengantar. Apa itu hati nurani? Hati nurani itu apa sih gitu? Menurut Profesor Cabertens, hati nurani adalah instansi, itu sebuah sistem atau bagian dalam diri manusia yang menilai perbuatan manusia baik atau buruk. Jadi dia yang menilai, oh itu baik harus dilakukan gitu, oh itu buruk jangan dilakukan, seperti itu. Hati nurani adalah kaitannya dengan moral itu. Moral itu pasti kalian sudah mempelajari di IPS atau PKN. Hati nurani manusia adalah kedalaman tersembunyi dari jiwa manusia. Jadi kita bisa melihat sisi kebaikan manusia dari hati nuraninya gitu. Sejahat apapun orang, di saat dia punya hati nurani, dia pasti melakukan kejahatan itu, pasti dia akan menyesal gitu. Aku menyesal, kenapa aku harus melakukan itu. Nah, itulah sisi hati nuraninya. Tapi orang yang nggak punya hati nurani, di saat dia melakukan salah, dosa atau apapun itu, dia nggak merasa bersalah. Nah, itu kacau, karena dia udah nggak bisa membedakan mana baik mana jahat. Langsung
Kamu pernah mendengar ungkapan dengarkanlah suara hati nuranimu? Karena itu yang paling murni. Orang-orang yang berpijak pada logika semata-mata biasanya cenderung mengabaikan hati nurani, karena menurut mereka hati nurani hanya dipandu oleh emosi dan perasaan semata, dan yang lebih utama dalam hidup manusia itu adalah pikiran, mind, atau kecerdasan otak. Jadi ada orang yang mengandalkan logika, dia nggak percaya hati nurani gitu. Bisa saja gini, orang itu miskin pasti dia ngada-ngada, pasti dia punya maksud tertentu gitu. Orang itu miskin pasti dia malas apa gitu. Tapi kalau kita punya hati nurani, ya pun dia kasihan banget gitu, miskin, cipta musibah kita bantu yuk gitu. Beda. Karena kalau hati nurani, dia nggak memikirkan alasan. Ya, dia baik-baik. Kalau pakai logika dia pasti mikir reasonnya, alasannya. Nah, padahal menurut Profesor Kabatmas juga pun lagi, hati nurani ini berisi kesadaran itu kita bisa melakukan suatu kebaikan, suatu tindakan, itu kita 100% sadar gitu. Dengan demikian hati nurani tentu saja mengandung unsur logika. Memakai kita sadar, kita melakukan kebaikan, kita sadar bahwa kita tahu itu baik gitu. Jadi tidak benar kalau hati nurani hanya dipandu oleh emosi atau perasaan. Hati nurani memandu kita dalam setiap tindakan hidup gitu. Jadi nggak hanya soal perasaan, kita menjalankan hati nurani itu dengan kesadaran seperti itu, dan sadar dengan penuh logika. Kita tahu bahwa itu baik. Benarkah kamu merasakan hal ini? Kamu berbohong dan menyangkal apa yang telah kamu lakukan, tapi kemudian ada suara dari dalam dirimu yang mengingatkan kamu bahwa kamu telah berbohong, dan suara itu terus mengikuti kamu. Jadi kali manusia melakukan kesalahan dan tidak ada seorang pun yang tahu, kemudian berusaha melupakannya dan menganggap itu tidak pernah ada atau terjadi gitu. Tetapi ada suara dari dalam dirinya yang akan selalu mengingatkan tentang kesalahan itu. Nah, jadi jika kalian melakukan kesalahan, nyangka nggak mungkin gitu, tapi sadari kalian merasa bersalah, teringat kembali, aduh gimana nih, kayak ada yang mengingatkan gitu. Jadi contohnya kayak kalian habis nyolong duit dari mama kalian, atau kalian di dompet atau di kantong nyolong duit 50.000 lah, terus papa mama kalian nyari, nggak ada duitnya, kamu ngeliat nggak, aku nggak ngeliat gitu. Kalian bohong, tapi kayaknya kalian merasa diikutin oleh suara-suara, kamu bohong, kamu nggak boleh bohong gitu. Itulah suara hati nurani yang mengingatkan kalian akan perbuatan kalian yang sudah salah seperti itu. Itu intinya. Jadi fungsi hati nurani, karena di saat di hati nurani itulah posisi Roh Kudus yang paling sentral, yaitu menguasai kehidupan kalian. Di saat kalian sudah mempunyai Roh Kudus, hati nurani kalian akan berfungsi dengan baik. Pembahasan mengenai hati nurani memotivasi kamu untuk bergerak, mengevaluasi dan membaharui dirimu berdasarkan panduan hati nurani. Jadi, jika kita belajar hati nurani, ini akan mengajarkan kalian bahwa kalian mengerti menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mengandalkan hati nurani, kebaikan-kebaikan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya adalah pembahasan awal ini mengapa pentingnya belajar hati nurani dan untuk apa sih hati nurani ini seperti itu. Untuk tugas tidak ada, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas karena kasih-Mu dan atas karena kabar-Mu bagi setiap kami. Tuhan, kami selesai menerima materi dan kiranya Tuhan Yesus Kau tetap menyertai kami dan kami bisa mengerti alasan dan fungsi tujuan kami belajar hati nurani. Tuhan Yesus, Kau berkati sekolah dan Kau berkati anak-anak-Mu dan Kau berkati kedua orang tua mereka. Puji nama-Mu Tuhan kekal selamanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. God bless.